Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Febrianto. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UK kedua untuk mata kuliah PRPL dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ali Tarmuji. Video ini saya buat guna untuk mereview tugas pertemuan 8 sampai 12. Dimana review tugas ini yaitu tugas proyek atau membuat aplikasi, dimana saya membuat aplikasi untuk voting preemptif gitu. Jadi langsung aja saya bahas langsung ke poin pentingnya. Yaitu yang pertama adalah di pertemuan ke-8 ini deskripsi tugasnya adalah perhitungan transaksi, dimana ini saya gunakan untuk merekap hasil vote-nya. Di sini ini contoh codingannya. Saya membuat rekapan ini yaitu memakai penghitungan. Yang pertama adalah saya mencari dulu rincian dari paslon 1 berapa, rincian vote paslon 2 berapa, dan rincian vote yang golput itu ada berapa. Kemudian dari situ saya buat 3 variabel nih. Variabel yang pertama adalah presentasi dari paslon ke-1. Itu nanti saya penghitungannya adalah 100% dikali dengan rincian vote paslon 1 dibagi dengan tampilan surat suara yang masuk. Jadi total surat suara yang masuk, seperti itu. Untuk paslon yang kedua sama aja, dan untuk presentasi yang golput sama aja seperti ini. Yaitu penghitungannya adalah rincian vote dari masing-masing paslon dibagi dengan total surat-suara yang masuk, kemudian dikali dengan 100%. Dari situ nanti diketahui presentasinya berapa. Dan ini lanjutannya. Di sini saya langsung mengetahui nih pemenangnya siapa. Jika presentasi paslon 01 lebih besar dari presentasi paslon 2 dan golput, maka paslon 1 yang akan menjadi pemenangnya, begitu seterusnya. Dan ini rincian hasil vote-nya diketahui di sini kan. Ini ada paslon 1, ini paslon 2, dan ini golputnya. Total suaranya berapa? Di sini untuk paslon 1 adalah 347, paslon 2-nya ada 342, sedangkan yang golput terdapat 18 suara. Kemudian di sini dari penghitungan yang tadi diketahui presentasinya, di mana paslon 1 memiliki persentase 49,08%, sedangkan paslon 2 memiliki persentase 48,37%, dan golputnya memiliki persentase 2,55%. Dan dari sini, dari persentase ini diketahui siapa pemenangnya, yaitu di sini kalau kita melihat dari persentase, berarti yang menang adalah paslon 01, di mana dia mendapatkan total 347 suara dengan persentase kemenangannya adalah 49,08%. Seperti itu. Lanjut ke yang pertemuan ke-9, di mana deskripsi tugasnya adalah penambahan function validasi, di mana di sini saya gunakan untuk proses votingnya, yaitu penambahan function validasi. Seperti itu, dimana di sini sebelum kita melakukan voting, kita harus login dulu nih. Kita melakukan validasi. Ketika kita berhasil masuk menggunakan akun yang telah ada sesuai dengan kesepakatan yang ada di database, sesuai dengan database dia kan berhasil masuk. Kemudian di sini dicek nih dari scriptnya di sini, kemudian dicek. Ini proses loginnya kan ya. Proses login, dia akan ke function valid enggak ini akun yang digunakan login. Untuk login, kalau valid dia akan masuk ke sini nih, di sini. Kalau valid ada di sini. Jika dia belum melakukan voting, maka dianjurkan untuk melakukan voting dulu di sini. Ini scriptnya. Kalau sudah melakukan voting, dia tidak boleh melakukan voting lagi, seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, pertemuan yang 10.
Di sini saya menambahkan deskripsi tugasnya adalah menambah modul query untuk pencarian. Nah, berikut skripnya, dimana ini saya gunakan untuk mencari daftar pemilih tetapnya. Yaitu dari yang pertama kita adalah dari inputan yang dimasukkan oleh user, nanti akan masuk nih, dicari. Biasanya kan dia menginputkan NIM-nya, mencari berdasarkan NIM-nya. Jika ada, maka kembalikan namanya siapa sih, NIM yang dimasukkan user itu namanya siapa gitu. Nah, ini proses query-nya. Saya memakai select all dari database yang dimaksud, dimana dengan NIM-nya sama dengan NIM yang dimasukkan oleh user. Jika ada, jika ketemu NIM-nya ketemu, maka dia akan mengembalikan seperti ini, tampilan ini. Jika tidak ada, maka mengembalikan tampilan seperti ini. Oke, nah ini contoh tampilannya. Jika data yang dicari tidak ada, akan mengembalikan seperti ini. Nah, ini poin pentingnya. Maaf, Anda tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Nah, kemudian jika data yang dicari itu ada, maka dia akan mengembalikan namanya. Nah, ini yang diinputkan oleh user itu namanya siapa sih? Nah, seperti ini. Nah, ini ada informasinya. Oke, seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan poin keempat, yaitu di pertemuan ke-11 dengan deskripsi tugasnya adalah penambahan modul query untuk menampilkan data produk atau jasa. Oke. Nah, ini di sini saya untuk menambah modul query dalam menampilkan produk, saya memiliki beberapa poin pentingnya. Yang pertama adalah ini untuk script rekap mahasiswa aktif, dimana query-nya seperti ini. Dia memilih select all from dari database yang dimaksud, berarti database-nya adalah mahasiswa aktifnya. Kemudian saya mengembalikan NIM-nya berapa dan namanya siapa. Oke, tampilannya seperti ini, mahasiswa aktif. Nah, ini tampilan dari mahasiswa yang aktif. Artinya dia memiliki hak untuk memilih sebagai untuk melakukan proses voting. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini saya juga terdapat script untuk mereka partisipasi pencoblos. Nah, dimana scriptnya di sini dia sama aja select all, select NIM, nama dan hasil vote-nya. Oh iya, saya jelaskan lagi, di partisipasi pencoblos ini berarti kita akan merekap mahasiswa siapa yang sudah berpartisipasi untuk mencoblos. Nah, kemudian di sini saya mengurutkan berdasarkan NIM yang paling kecil, berarti dengan angkatan yang paling lama, seperti itu. Kemudian tampilan yang dihasilkan seperti ini nih, rekap partisipasi pencoblos. Nah, ini yang di blok merah ini menandakan bahwa dia adalah golput, dia tidak memilih. Kemudian jika tidak di blok merah, nah dia sudah memilih nih, tapi kita tidak tahu dia memilih paslon 1 atau paslon 2. Kemudian sini juga ada rekap hasil vote. Nah, yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tadi. Di sini saya merekap mengambil query dari database yang dimaksud dengan pengkondisian bahwa hasil vote-nya tidak 0 atau tidak kosong. Berarti dia tidak golput kan ya? Berarti dia harus memilih 1 atau 2. Oke, berarti dan di sini saya juga mengurutkan berdasarkan waktu yang masuk duluan gitu, berdasarkan pertama kali mahasiswa yang melakukan voting. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini, rekap hasil vote-nya di sini. Nah, di sini juga terdapat penghitungan, terdapat 707 surat suara yang masuk. Kemudian diketahui nih, surat suara 1 maksudnya berapa, dia mencoblos ke paslon berapa, seperti itu diketahui seperti ini. Itu untuk tampilan rekap hasil vote. Kemudian ada juga script rekap hasil vote per angkatan. Nah, di mana saya menghitungkan NIM dari setiap angkatan yang ada, kemudian dijumlahkan berapa sih, kemudian diketahui dengan pemenangnya. Nah, di angkatan 2020 nih dia lebih banyak memilih paslon 1. Kemudian angkatan 2019 nih
dia lebih banyak memilih paslon 02 dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada juga rekap, kritik, dan saran, dimana query-nya akan seperti ini, sama seperti yang tadi, select all from database yang dimaksud, kemudian diurutkan berdasarkan ID yang terbaru, berdasarkan kritik dan saran yang terbaru. Oke. Dari itu kemudian tampilannya akan seperti ini, dia akan menampilkan semua rekapkan, kritik, dan saran yang masuk. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke pembahasan yang terakhir, pembahasan kelima, yaitu tentang pertemuan yang ke-12. Deskripsi tugasnya adalah menambahkan modul query untuk menyimpan data produk atau jasa. Oke, seperti ini script proses penyimpanan data float. Di sini saya menambahkan data float ya. Data float yang tadi akan disimpan ke dalam database, maksudnya floating yang disampaikan, yang dipilih oleh user akan disimpan dalam database. Seperti ini proses query-nya. Oke, dia akan melakukan update database, setting dengan hasil vote yang sesuai dengan vote-nya mereka, milih nomor paslon 1, 2, atau golput. Dimana dia juga melakukan pengondisian bahwa yang dirubah adalah email mereka, seperti itu. Nah, ini tampilannya. Ini rekap partisipasi pencoblos seperti yang tadi, ini rekap hasil vote, dan ini rekap hasil vote perangkatannya. Kemudian ada juga script untuk menyimpan kritik dan saran. Jadi kritik dan saran tadi akan disimpan, query-nya seperti ini, proses penyimpanannya, dan melakukan insert ke dalam database kritik dan saran, dan yang dimasukkan itu name, nama, kritik, dan saran, serta waktunya kapan. Dan ini tampilan hasil rekap kritik dan sarannya. Oke. Ya, ada juga proses mahasiswa aktif, dimana saya ini menambahkan mahasiswa yang aktif. Nah, proses penambahannya adalah dia harus menambahkan NIM dan nama lengkapnya siapa. Nah, ini proses penambahannya. Ini proses untuk menambah mahasiswa aktifnya, dan ini daftar mahasiswa aktif seperti ini. Ini proses untuk menambah, ini hasil dari rekap mahasiswa yang aktif. Nah, dari program-program yang saya jelaskan sebelumnya, nanti tampilan akhirnya akan seperti ini. Tampilan akhir dari aplikasinya, ini tampilan untuk mobile seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dan ini tampilan tabletnya kurang lebih seperti ini juga. Dan ini untuk tampilan laptop atau desktopnya seperti ini. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga pada Bapak Ali Taramuji yang sudah membimbing saya untuk memenuhi tugas-tugas ini serta membantu dalam menyusun tugas-tugas ini. Sekian dari saya untuk menjelaskan UK kedua ini tentang materi dari pertemuan 8 sampai 12 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.